Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas terkait teorema limit. Bersama saya Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik materi yang disampaikan pada video ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teorema limit dalam penyelesaian limit suatu fungsi yang lebih kompleks. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teorema apit dalam pemecahan limit fungsi kompleks yang mengandung fungsi trigonometri. Teorema-teorema limit ini jumlahnya ada 7. Dan teorema ini akan berfungsi untuk menyederhanakan permasalahan ketika kita menemui suatu fungsi kompleks dan kita perlu mencari nilai fungsi tersebut ketika X mendekati suatu bilangan. Misalkan A. A adalah suatu sembarang bilangan real. Bisa positif, negatif, 0. Selama tidak imajiner, maka oke. Kemudian kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Kedua fungsi ini memiliki nilai limit ketika x mendekati a. Maka 7 teorema ini berlaku. Yang pertama, jika fungsi tersebut adalah suatu fungsi konstan, k, tidak bergantung nilainya terhadap x, maka otomatis limit fungsi konstan tersebut ketika x mendekati a juga konstanta k. Sekarang kita gunakan teorema pertama pada teorema yang kedua. Jika kita diminta untuk menentukan limit fungsi k dikali fx, maka k bisa kita keluarkan dari limit, sehingga kita mendapatkan k dikali dengan limit fungsi tersebut. 3. Jika fungsi kompleks bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear, bisa positif, bisa negatif dari dua fungsi f dan g, maka kita bisa mencari satu persatu terlebih dahulu. Dalam hal ini kita cari dulu limit fungsi f ketika x mendekati a, kemudian kita cari juga limit fungsi g ketika x mendekati a, kemudian hasilnya kita jumlahkan atau kita kurangkan bergantung dari tanda awal ini. Keempat, jika fungsi tersebut bisa didekomposisikan menjadi perkalian dua fungsi f dan g, hal yang serupa bisa kita lakukan. Begitu juga dengan jika fungsi kompleks tersebut bisa didekomposisikan menjadi f dibagi dengan g. Kita cari dulu limit f ketika x mendekati a, kemudian dicari limit g ketika x mendekati a, kemudian hasilnya kita bagi satu sama lain. Nah, ini bisa kita lakukan selama limit x mendekati a terhadap fungsi g tidak bernilai 0. Karena dengan demikian penyebutnya adalah nilai 0. Keenam, limit suatu fungsi yang dipangkatkan. Sama saja dengan kita mencari limit fungsi tersebut, kemudian hasilnya baru kita pangkatkan. Hal sama juga yang berlaku kepada akar pangkat n dari fungsi f. Kita cari dulu limit fungsi f ketika x mendekati a, baru kemudian kita akarkan. Ini syaratnya adalah limit x mendekati a dari fungsi fx itu besar dari 0 jika n nilainya adalah bilangan genap. Sekarang mari kita gunakan 7 teorema limit tersebut terhadap penyelesaian limit suatu polinomial. Misalkan f sama dengan a dikali x pangkat n ditambah b dikali x pangkat min 1 dan seterusnya, dan akhirnya ditambahkan dengan suatu konstanta sebesar d. Maka ketika kita ingin mengetahui nilai fungsi tersebut ketika x mendekati c, maka kita langsung memasukkan nilai c ke x ini. Kenapa? Karena polinomial adalah suatu fungsi yang kontinu, sehingga nilainya pada titik c sama dengan limit dari kiri, begitu juga dengan limit dari kanan. Kemudian jika kita mendapati bahwasanya f dan g ini adalah suatu fungsi yang kontinu juga, ya, kita bisa mensubstitusikan juga nilai c langsung ke x dari limit fungsi yang bisa didekomposisikan menjadi f dibagi dengan g. Sehingga kita mendapatkan bentuk f dalam kurung c dibagi dengan g dalam kurung c dengan syarat g dalam kurung c nilainya tidak sama dengan 0. Namun, kadangkala kita mendapatkan bahwasanya baik pembilang maupun penyebut nilainya sama-sama dengan 0. Maka dalam hal ini
kita perlu mengeliminasi faktor penyebab nol pada pembilang dan penyebut tersebut melalui pemfaktoran atau rasionalisasi akar yang akan kita diskusikan pada halaman selanjutnya. Jika G dalam kurung C nilainya sebesar 0, tetapi F dalam kurung C nilainya adalah suatu besaran positif, maka nilai limitnya adalah bernilai tak hingga. Kalau F dalam kurung C-nya bernilai negatif, maka nilai limit ini adalah minus tak hingga. Sekarang kita ambil suatu contoh. Hitunglah limit X mendekati min 1 dari fungsi X kuadrat ditambah X dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 1. Ini adalah fungsi kontinu. Ya. Ini keduanya adalah fungsi kontinu, polinomial kontinu, sehingga kita bisa langsung memasukkan nilai X sama dengan min 1 ke persamaannya. Kita peroleh nilainya adalah sebesar 0/2 dan ini nilainya sama dengan 0. Kemudian sekarang kita lihat limit suatu fungsi yang lebih kompleks lagi, di mana pembilangnya adalah suatu fungsi berpangkat 3, penyebutnya fungsi yang berpangkat 1. Kita mengetahui bahwasanya ketika X mendekati min 1, ya, nilai daripada penyebut itu sama dengan 0. Hal yang serupa silakan dicoba ya, ketika kita mensubstitusi nilai X sama dengan min 1, nilai pembilang juga ternyata sama dengan 0. Maka dengan demikian kita perlu melakukan sesuatu karena bentuknya adalah 0/0. Cara yang kita lakukan adalah kita mencoba memfaktorkan ini. Karena persamaan pangkat 3 ini sama dengan persamaan pangkat 1 dikalikan persamaan pangkat 2. Kita peroleh seperti ini. Dan kita lihat bahwasanya di pembilang kita memiliki X tambah 1 dan penyebut juga, sehingga baik nilai X tambah 1 di pembilang dan penyebut tersebut bisa kita coret. Dan nilai X tambah 1 ini adalah sebenarnya adalah suatu fungsi polinomial penyebab nilai 0 tersebut. Jadi itu kita eliminasikan. Sehingga nilai limitnya ketika X mendekati min 1 tersebut sama dengan nilai limit fungsi yang lebih simpel. X kuadrat kurang dengan X tambah 6. Ini suatu fungsi polinomial yang kontinu. Kita tinggal masukkan sini nilai X sama dengan min 1 sehingga kita peroleh nilainya adalah sebesar 12. Sekarang untuk fungsi yang kompleks juga. Limit X mendekati 0 dari fungsi akar X tambah 2 dikurang akar 2 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya adalah sebesar X. Kalau kita substitusikan nilai X di penyebut, maka penyebutnya bernilai 0. Begitu juga dengan pembilang, karena akar 0 tambah 2 adalah akar 2, dikurang akar 2, nilainya juga adalah sebesar 0. Nah, kita harus membasmi penyebab 0 tersebut. Dalam hal ini, cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar X tambah 2 ditambah dengan akar 2. Begini penyelesaiannya. Limit dari fungsi tersebut saya kalikan dengan suatu bilangan, yaitu nilainya adalah sebesar 1 sebenarnya. Ya, 1 bisa kita dapatkan dari suatu pecahan di mana pembilang sama dengan penyebut. Ya. Ini pembilang dan ini penyebutnya. Nah, kita akan memperhatikan nanti bahwasanya pembilangnya sekarang sudah dalam bentuk A kurang B dikali dengan A tambah B. Ini adalah A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, seperti ini. Sementara penyebutnya cukup kita kalikan saja. Kemudian setelah kita operasikan ini, kita mendapatkan pembilangnya sebesar X, dan di penyebut juga ada nilai X. Maka X ini bisa kita coret baik di pembilang maupun di penyebut. Karena X ini adalah faktor penyebab 0 dari pembilang maupun penyebut. Setelah kita coret, kita mendapatkan ini, sehingga otomatis kita bisa langsung memasukkan nilai X sama dengan 0 dan mendapatkan nilai limitnya 1 dibagi dengan 2 akar 2. Untuk contoh selanjutnya, kita akan mencari limit suatu fungsi yang mengandung fungsi trigonometri. Kompleks juga. Sama juga dengan sebelumnya, ketika kita langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 dari fungsi ini, maka baik pembilang maupun penyebutnya akan bernilai 0. Cara yang kita tempuh di sini adalah pertama kita perlu ekspansi terlebih dahulu si pembilangnya. Sehingga pembilangnya itu menjadi X kuadrat dikurang 4X sin X ditambah 4 dibagi dengan sin X kuadrat. Nah, kita gunakan teorema yang pernah kita bahas di slide pertama itu, maka kita sekarang mencari limit dari fungsi ini
di fungsi ini dan juga fungsi ini. Seperti itu. Fungsi yang pertama adalah x kuadrat dibagi dengan 4x kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan limit sin x per x dibagi dengan limit 4x bagi 4x. Ya. Kemudian kita jadikan juga yang suku ketiga, itu adalah limit x mendekati 0, 4 sin kuadrat x dibagi dengan 4x kuadrat. Ya. Membagi ini dan ini. Maka dari sini kita mengetahui di sini x kuadratnya bisa saya coret, maka ini jadi seperempat. Kita mengetahui limit sin x per x itu nilainya adalah sebesar 1. Limit x mendekati 0 dari 4x per 4x juga nilainya sebesar 1. Sehingga ini secara keseluruhan bernilai 1. Dan terakhir, kita menemukan limit 4 sin kuadrat x dibagi dengan 4x kuadrat. Ini juga nilainya sama dengan 1. Maka dengan demikian, ini kalau kita jumlahkan, ya, seperempat dikurang seperempat tambah 1, nilainya adalah sebesar seperempat. Ada satu teorema lagi yang powerful kalau menurut saya. Namanya adalah teorema Apit. Misalkan kita memiliki fungsinya f, g, dan h, dan untuk semua nilai x ketika x mendekati c berlaku relasi berikut. Nilai fungsi f itu kecil sama nilai fungsi g dan juga nilai fungsi h. Dan fungsi g kecil sama dengan nilai fungsi h. Maka teorema Apit berlaku. Dalam hal ini, misalkan ya, limit ketika x mendekati c dari fungsi f, ya, fungsi yang lebih kecil, itu nilainya sama dengan limit ketika x mendekati c fungsi h, limit yang lebih besar. Ya. Fungsi yang lebih besar, maka nilainya ternyata kalau sama sebesar L, maka otomatis fungsi yang di tengah-tengahnya, limitnya ketika x mendekati c juga akan bernilai L. Kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan f adalah fungsi yang berwarna biru, h adalah fungsi yang berwarna merah, dan g adalah fungsi sembarang. Seberapapun kompleksnya, tapi selama hubungan ini terpenuhi, ketika dalam hal ini x mendekati 0, ya, f nilainya adalah 2, g nilainya belum diketahui, dan h di sini nilainya juga ternyata 2. Maka otomatis limit fungsi g seberapapun kompleksnya nilainya juga akan sebesar 2. Sekarang kita ilustrasikan penggunaan teorema Apit. Kita diminta untuk menentukan limit ketika x mendekati 1 dari fungsi yang complicated. 2x dikurang 2 dikuadratkan dikali dengan sin 1 dibagi x min 1. Umumnya teorema Apit ini bisa kita apply ketika kita menemukan suatu fungsi trigonometri. Dalam hal ini, karena fungsi trigonometri tersebut memiliki batas nilai yang diizinkan. Sin suatu sudut dalam hal ini nilainya pasti kecil sama 1 atau besar sama min 1. Nilainya tidak mungkin 2, ya, 1,5. Maka dengan demikian, jika kita kalikan ketiga ruas pertidaksamaan ini, ruas kiri, ruas tengah, dan juga ruas kanan, dengan 2x dikurang 2 dikuadratkan, maka kita memperoleh bentuk seperti ini. Yang kalau sekarang kita cari limit untuk fungsi pertama, kedua, dan ketiga ketika x mendekati 1, kita mendapatkan bahwasanya untuk fungsi yang pertama, ketika x mendekati 1 limitnya sebesar 0, dan untuk fungsi yang ketiga ketika x mendekati 1 nilai fungsinya juga sebesar 0. Dan oleh karena limit ketika x mendekati 0 fungsi pertama dan fungsi ketiga ini bernilai 0 dan bernilainya sama, maka otomatis saja tanpa perlu pusing kita langsung menyatakan bahwasanya limit fungsi yang di tengah ini, yaitu limit fungsi yang kita diminta mencarinya di awal, nilainya juga sebesar 0. Dalam kurva bentuknya seperti ini. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi f, kedua adalah fungsi h, yang ketiga adalah fungsi g yang berada di tengah-tengah. Dapat kita lihat di sini ketika nilai x tersebut sebesar 1, maka nilai fungsi tersebut baik ketiganya ternyata bernilai 0. Kita sampai pada penghujung video ini. Kita telah membahas terkait teorema limit yang dapat membantu kita dalam penyelesaian fungsi yang lebih kompleks lagi.
Kita juga belajar bahwasanya ketika kita ketemu bentuk 0 per 0, maka kita perlu mengeliminasi faktor penyebab 0 tersebut, baik di pembilang maupun di penumpuk. Yang ketiga, jika suatu fungsi kompleks mengandung fungsi trigonometri, teorema Apit berpotensi untuk kita gunakan. Sekian, terima kasih.